mari kita coba menghubungkan semua teori dalam satu kasus. Misalnya masalahnya kemiskinan dan pembangunan yang belum merata di sebuah desa. Halo guys, selamat datang di podcast kami. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas materi teori sosial dan politik dari pertemuan 9 sampai ke 15 dengan menghubungkan pada fenomena yang terjadi di masyarakat. Ya, betul sekali. Jadi pembahasannya tidak hanya teori, tetapi juga bagaimana teori tersebut dapat digunakan untuk memahami berbagai peristiwa sosial dan politik yang kita temui sehari-hari. Mari kita masuk ke materi yang pertama, yaitu teori pertukaran sosial. Kring. Jadi, menurut lo, mengapa masyarakat sering ikut kegiatan gotong royong atau kerja bakti tanpa dibayar? Ya, kalau dilihat dari pertukaran sosial, orang biasanya mempertimbangkan manfaat yang akan mereka dapat. Walaupun tidak mendapatkan uang, tapi mereka akan mendapat apresiasi dari warga, dari tetangga, dan rasa kebersamaan dan bantuan ketika mereka membutuhkan. Jadi, setiap tindakan ada unsur timbal baliknya. Ya, benar sekali. Misalnya, dalam pembangunan desa, masyarakat mau berpartisipasi karena berharap fasilitas yang dibangun nanti juga bermanfaat bagi mereka. Berarti teori ini menjelaskan bahwa hubungan sosial sering didasarkan pada pertukaran manfaat. Tepat sekali. Jadi, sekarang kita akan masuk ke teori pilihan rasional. Bagaimana teori ini dapat menjelaskan perilaku masyarakat saat pemilu. Nah, teori pilihan rasional beranggapan bahwa individu akan memilih tindakan yang paling dianggap menguntungkan bagi dirinya. Dalam pemilu, pemilih biasanya memilih calon yang dianggap mampu membawa perubahan yang mereka harapkan. Jadi, masyarakat memilih secara asal? Tidak. Mereka berpertimbangkan program kerja, rekam jejak, maupun manfaat yang ingin mereka peroleh jika calon tersebut terpilih. Menarik juga ya, karena ternyata keputusan politik dapat dilakukan secara normal. Jadi, mari kita lanjut ke pertemuan yang ke-11, yaitu teori feminisme. Mari kita lanjut ke pertemuan yang ke-11, yaitu teori feminisme. Saat ini, sering mendengar isu kesetaraan gender. Bagaimana teori feminisme memandang hal tersebut? Nah, teori feminisme berusaha menjelaskan dan mengkritik ketidaksetaraan yang dialami perempuan dalam berbagai bidang kehidupan. Bisakah kamu berikan contoh yang dekat dengan kehidupan kita? Tentu saja. Misalnya, perempuan yang memiliki kemampuan yang sama tapi masih mengalami diskriminasi dalam dunia kerja atau kepemimpinan. Teori ini menuntut adanya kesempatan yang setara antara laki-laki dan perempuan. Berarti fokusnya bukan hanya perempuan saja, tetapi juga keadilan sosial secara umum. Tepat sekali. Jadi, mari kita lanjut lagi ke pertemuan yang ke-12, yaitu teori kritis. Jadi, sekarang kita akan masuk ke pertemuan yang ke-12, yaitu teori kritis. Selanjutnya, teori kritis, apa yang membedakan teori ini dengan teori yang lainnya? Nah, jadi teori kritis tidak hanya menjelaskan suatu masalah, tetapi juga mempertanyakan mengapa masalah tersebut terjadi dan siapa yang diuntungkan dari kondisi tersebut. Contohnya Seperti, masih ada desa yang minim pembangunan dibanding daerah lain. Teori kritis akan melihat apakah ada ketimpangan kekuasaan atau kebijakan yang menyebabkan kondisi itu terjadi. Jadi, teori ini mengajak kita berpikir lebih kritis terhadap realitas sosial. Betul sekali. Tidak hanya menerima keadaan, tetapi juga mencari akar masalahnya. Oke. Baik, sekarang kita masuk ke pertemuan yang terakhir, yaitu pertemuan 14 dan 15 tentang studi kasus. Sekarang, mari kita coba menghubungkan semua teori dalam satu kasus. Misalnya masalahnya kemiskinan dan pembangunan yang belum merata di sebuah desa. Nah, kalau menggunakan teori pertukaran sosial, masyarakat mendukung program pembangunan karena berharap memperoleh manfaat. Kalau dari teori pilihan rasional, Masyarakat akan memilih kebijakan atau pemimpin yang dianggap mampu meningkatkan kesejahteraan mereka. bagaimana dengan teori feminisme? Kita melihat apakah perempuan juga dilibatkan dan memperoleh manfaat yang sama dari pembangunan tersebut. Lalu teori kritis, Teori ini mempertanyakan mengapa ketimpangan pembangunan masih terjadi dan siapa yang paling dirugikan. dan teori demokrasi, Apakah masyarakat benar-benar dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan pembangunan desa? Jadi,
Setelah mempelajari materi dari pertemuan 9 sampai 15, apa yang paling berkesan sih bagimu? Nah, yang paling berkesan bagi saya adalah saya belajar bahwa setiap fenomena sosial dan politik itu bisa dianalisis dari berbagai sudut pandang. Hal ini membuat saya lebih kritis dalam melihat masalah yang terjadi di masyarakat. Saya juga merasakan hal yang sama. Teori yang dipelajari ternyata tidak hanya berguna untuk perkuliahan, tetapi juga membantu memahami berbagai mana persoalan yang terjadi di sekitar kita. Nah, selain itu, saya juga menjadi lebih sadar bahwa kebijakan publik, demokrasi, kesetaraan gender, dan masalah sosial lainnya itu bisa berkaitan dalam kehidupan masyarakat. Jadi, bisa dikatakan bahwa mata kuliah teori sosial dan politik memberikan wawasan yang lebih luas dan memahami realitas sosial. Betul sekali. Baik teman-teman semua, itulah pembahasan kami mengenai teori sosial dan politik dari pertemuan 9 sampai ke 15. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kami. Semoga pembahasan ini dapat menambah wawasan dan membantu memahami berbagai fenomena sosial dan politik yang terjadi di masyarakat. Sampai jumpa.